Banyak orang yang bilang, jangan sompral, nanti ketempelan, nanti didatangi hantu, nanti diganggu. Mungkin perkataan itu memang benar adanya. Seperti halnya pengalaman yang kualami ini, sebuah pengalaman yang aku alami setahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Sintara. Aku seorang mahasiswa di salah satu kampus ternama di Jakarta. Aku tinggal di daerah Jakarta Timur, tepatnya di sekitaran Pulau Gadung. Bisa dibilang aku adalah orang yang tidak takut dengan hal-hal mistis. Bahkan seringkali aku membuat candaan jika temanku ada yang bercerita tentang hal-hal mistik. Hari itu aku sedang berkumpul dengan beberapa temanku sekitar daerah Jatinegara. Layaknya anak laki-laki pada umumnya, kami menghabiskan waktu berkumpul dengan mengobrol ngalor ngidul, bernyanyi-nyanyi sambil bermain game. Dan kebetulan hari itu adalah hari libur. Jadi kami bisa menghabiskan waktu sampai malam hari. Sampailah salah seorang temanku tiba-tiba saja bercerita tentang pengalaman seramnya ketika melewati sebuah kuburan yang ada di daerah dekat rumahnya. Waktu temanku melewati kuburan itu sendirian, dia melihat sosok hantu yang sangat menyeramkan. Sampai-sampai dia tidak berani lagi melewati jalan itu. Namun, aku yang saat itu sibuk bermain game, sesekali membalas obrolannya dengan penuh candaan. Bro, gua kalau lewat kuburan itu, perasaan biasa-biasa saja. Gini ya, orang itu kan sudah pada mati, gak akan mungkin hidup lagi, apalagi nakut-nakutin lo semua. Mendengar omonganku itu, teman-temanku malah memandangiku dan mengingatkanku jangan sembarangan bicara. Jelas, aku menanggapinya. Ya udahlah bro, intinya mah jangan overthinking, biasa aja bro, chill. Ya udah, nanti kalau gua pulang lewat sana, gua videoin sama kalian buat buktiin kalau nggak ada yang perlu ditakutin, oke? Waktu pun berlalu, teman-temanku mulai pulang satu persatu. Tepat jam 11 malam, aku pun pulang dengan menaiki sepeda motor. Sesuai dengan janji kepada teman-temanku tadi, aku pun pulang dengan memotong jalan yang nantinya akan melewati pemakaman yang tak jauh dari sana. Kata temanku, penampakannya menyeramkan dan selalu saja dia diganggu jika lewat daerah situ sendirian. Oke, aku akan coba untuk membuktikannya, begitu pikirku. Sebenarnya malam itu terasa sedikit berbeda dari malam-malam sebelumnya. Kulihat jalanan sudah terasa sangat sepi dan hampir tak ada kendaraan yang lewat selain aku. Ya, mungkin karena sudah hampir tengah malam juga. Bahkan saking sepinya, suara gemuruh angin pun terdengar sangat jelas melewati sela-sela helmku. Tapi aku masih berpikir positif, tidak berpikir yang aneh-aneh. Sampai aku pun tiba di depan pintu masuk pemakaman itu.
Sebuah pemakaman yang tidak terlalu besar dan seperti pemakaman umum biasanya. Suasananya tidak terlalu terang, ada beberapa pohon, namun cukup luas. Aku sudah melihat beberapa batu nisan yang berderet di sepanjang jalan yang aku lalui. Aku ambil handphone dari saku celanaku dan mulai merekam perjalananku selama melewati pemakaman itu. Sebelum nantinya aku perlihatkan pada teman-temanku untuk membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti ketika lewat kuburan itu. Aku mulai menjalankan motorku perlahan. 1, 2, 3 makam sudah kulewati. Dan benar saja, tidak ada apa-apa. Yang kulihat hanya batu nisan dan tanah kuburan. Sampai ketika aku sedang fokus menyetir sambil merekam situasi di sana, tiba-tiba, astaga, apa nih? Tiba-tiba saja lampu motorku mendadak mati. Karena sangat gelap, aku pun menghentikan motorku untuk mengeceknya. Karena penerangan di sana sangat minim, aku pun berhenti tepat sebelum melewati pohon yang ada di sana. Karena daerah sebelah sana cukup gelap. Aku coba mengecek kondisi motorku, mencoba memperbaiki lampu motor yang tiba-tiba saja padam. Dan ketika itu, aduh, apa ini? Ada yang melemparku dengan batu. Sangat terasa benda itu keras, dan ketika terjatuh, aku dengar suaranya itu batu. Kontan, aku lihat ke belakang dan tidak ada siapa-siapa di sana. Aku kembali coba perbaiki lampu motorku dan peletak. Lagi dan lagi, seperti ada yang melemparku dengan batu kerikil kecil yang kurasa dilempar dari arah belakang. Ketika kulihat, di belakangku ada sebuah pohon yang cukup besar batangnya, dan sekilas ada seseorang yang sedang berdiri di pinggir pohon itu. Ada yang bersembunyi di balik batang pohon besar itu. Pasti orang yang melempar itu adalah orang itu, karena tidak ada siapa-siapa lagi di sana selain dia. Aku berteriak pada orang itu, "Woi, iseng ya, lempar batu, bukannya bantuin, malah cair. Keluar loh." Sedikit kesal, aku meneriaki orang itu. Namun, tidak ada jawaban darinya. Tak lama dari sana, lampu motorku pun kembali menyala. Aku langsung menjalankan motorku perlahan mendekati pohon yang ada di belakangku itu sambil tetap merekam video dari handphoneku. Jadi guys, tadi ada yang lemparin gue batu, dan ternyata ada yang ngumpet tuh, ada yang iseng dari balik pohon. Gak ada hantu sih, cuman ini orang kayaknya penjaga malam atau gimana kali ya. Nih, gue coba deketin nih. Aku terus maju lebih perlahan. Sampai di dekat pohon, aku hentikan motorku. Aku turun dari motor dan berjalan perlahan mendekati pohon yang ada di sekitaran pemakaman itu. Semakin dekat, dan ketika kulihat yang ada di balik pohon yang bersembunyi itu, astaga, bulu kuduku berdiri seketika. Jantungku mulai berdegup sangat kencang dan kakiku mulai lemas.
ketika yang kulihat bersembunyi di balik pohon itu adalah sosok perempuan dengan rambut yang panjang berwarna hitam, memakai baju merah dengan muka yang sangat pucat. Badannya kurus dengan bola mata yang putih dan hanya memiliki satu tangan yang menempel di badannya. Sosok itu tersenyum padaku dan terdengar tawanya menyeramkan. Aku pun seketika ingin berteriak, tapi entah kenapa suaraku tidak bisa keluar dengan lepas. Hingga sosok itu pun maju mendekatiku. Badannya mulai membungkuk perlahan-lahan dan terlihat matanya kini berubah menjadi merah menyala dengan mulut yang menganga. Dan tiba-tiba saja lidahnya menjulur keluar dan sangat panjang. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari ke arah motorku, langsung menyalakannya dan pergi dari tempat itu. Singkat cerita, sampailah aku di rumah. Dan semalaman setelah kejadian itu, aku tidak bisa tidur. Wajah sosok perempuan itu terus terbayang di pikiranku. Hingga keesokan harinya, karena penasaran, aku pun mendatangi pemakaman itu lagi dan bertemu dengan seorang kuncen makam yang ada di sana. Aku mengobrol cukup lama dengannya dan kuceritakan apa yang kulihat semalam. Penjaga malam itu bilang kalau dulu pernah ada jasad seorang perempuan tanpa identitas yang ditemukan meninggal, dan mayatnya sangat mengenaskan, ditemukan dengan satu tangan yang hilang. Dan sosok itu sepertinya sama seperti sosok yang kulihat. Penjaga makam itu bilang, ternyata bukan hanya aku saja yang melihat sosok perempuan itu berdiri. Dia mendengar beberapa orang pun pernah bertemu dengan sosok perempuan bertangan satu yang memakai baju merah itu. Dan setelah itu, aku bertemu teman-temanku dan menceritakan apa yang kulihat. Dan teman-temanku pun mulai menagih hasil rekaman yang aku rekam semalam. Anehnya, selama aku merekam video di pemakaman itu, hasilnya tidak bisa diputar sama sekali. Sudah dipindahkan, dibuka lewat komputer, hasilnya pun sama. Video tersebut error. Entahlah, sampai akhirnya aku pun menghapusnya. Dan mungkin sosok tersebut tidak ingin direkam atau disebarluaskan. Sepertinya jika ingin melihatnya, kita harus mendatanginya sendiri di pemakaman itu. Teman-teman, demikian cerita pada kesempatan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.